pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya Tiwi Bujirayu pada podcast Si Dinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sobat Kediri, pada tanggal 30 Januari 2022 nanti adalah puncak peringatan Hari Kusta Sedunia dengan tema yaitu mari bersama kita hapuskan stigma dan diskriminasi dari kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang menaun dan juga menular dan biasanya menyerang pada kulit serta jaringan tubuh lainnya seperti mata, otot, dan lain sebagainya. Nah, pada penyakit kusta biasanya sering disertai dengan istilahnya kalau bahasa Jawa itu protol. Jadi ada jari-jari yang protol. Nah, pada saat hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu yang pertama Bapak Roni Sabatani, SKM sebagai Subkoordinator P2M Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Tamu saya yang kedua yaitu Ibu Sulistiani SKM selaku pemegang program penyakit kusta di Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Nah, nanti kita akan bincang-bincang sambil santai ya Bapak Ibu. Silakan tuh ada kopi, nanti bisa dinikmati sekalian. Tentang untuk peringatan penyakit kusta ini pada tahun 2002 itu kan bertepatan tanggal 30 Januari 2002 ini, ya Bu. Ya. Nah itu kalau saya lihat di tahun-tahun sebelumnya itu kayaknya nggak mesti tanggal 30. Iya. Nah kayaknya pada minggu terakhir di bulan Januari 2022. Nah untuk itu mengapa kok diperingati pada minggu terakhir di bulan Januari setiap tahunnya? Kenapa Bapak? Oh, Bisulis, monggo. Ini berarti bicara tentang sejarahnya Iya, ya. iya. Sejarahnya kusta. Itu sebetulnya pertama kali ditemukan itu di India. Tepatnya 600 sebelum Masehi. Jadi di sana itu di sekitar Sungai Nil ini ya. Ditemukan kasus kusta karena mereka kan kurang higienis ya. Jadi kenapa kok ditetapkan tanggal itu? Itu ditetapkan oleh aktivitas manusia di Prancis sebagai penghargaan dari Mahatma Gandhi yang perhatian dengan orang-orang dengan kusta ya. Itu sejarahnya kenapa kok bulan itu. Sebenarnya itu penyakit kusta itu seperti apa? Mungkin Pak Roni, kalau penyakit kusta itu seperti apa? Kalau penyakit kusta itu dianggap terlalu berbahaya juga sebetulnya bahaya, dianggap nggak berbahaya juga sebetulnya tidak begitu mudah untuk menjadi kusta. Jadi kalau kita ibaratkan karena memang inkubasinya itu panjang dari kisaran 5 sampai 10 tahun untuk inkubasinya, memang benar-benar perjalanan penyakitnya sendiri lambat. Pertama itu, kemudian yang kedua itu dari hasil riset juga dari 10 orang yang di sekitar penderita kusta itu yang kemungkinan tertular itu hanya 5 orang dan yang bisa jadi gejala, maksudnya sampai timbul gejala masuk masa inkubasi itu hanya 1 orang saja. Jadi memang untuk insiden rate-nya itu kecil sekali. Tapi kalau kita biarkan karena inkubasi yang terlalu lama ini, akhirnya itu yang jadi disepelekan. Dan begitu ada gejala, begitu ada tanda istilahnya mulai ada nekrose jaringan, absorpsi jaringan juga, akhirnya itu yang baru jadi tanda kekhawatiran pasien biasanya. Jadi itu penyakit kusta itu nggak mesti cepat ya untuk menular ke orang lain. Jadi butuh waktu dan butuh dari orangnya itu sendiri imunnya atau bagaimana? Iya betul. Jadi karena sebetulnya penyakit kusta ini kan jenis bakterinya sama kayak penyakit TB.
hanya perbedaannya di masa inkubasi saja. Terus untuk penularannya seperti apa ya? Seperti tadi kan lama ya sebetulnya penularannya sampai 10 tahun. Tapi karena mungkin karena lama, jadi itu kusta termasuk penyakit yang neglected. Neglected itu artinya terlupakan. Oh, Jadi hanya biasanya di awalnya kan hanya merah-merah atau mungkin hipopigmen. Itu nanti karena nggak ada gatal, nggak ada sakit, disepelekan, kan nggak ada keluhan. Nah karena dari situ, karena nggak ada keluhan, akhirnya terlupakan. Makanya sebetulnya kita itu dari pihak dari segi medis ya secepat mungkin ditemukan dan secepat mungkin didiagnosis dan diterapi biar tidak cepat menular. oh begitu. Jadi terus gimana biar masyarakat tahu, oh ini saya punya gejala penyakit kusta, biar segera periksa itu seperti apa gejalanya, biar apa? Oh saya ternyata ada kok begini, saya harus periksa dulu biar ini penyakit apa yang kita harus saya seperti itu bagaimana? Jadi kalau di program kusta kita ada peningkatan kompetensi di tenaga kesehatan. Jadi kita ada bagaimana sih kusta itu refresh setiap tahun di tenaga kesehatan. Terus kita juga di kader, kita punya kader kesehatan, dan situ kita menambah wawasan mereka atau mungkin refresh ya tiap tahun, karena yang dekat dengan masyarakat kan ada. Jadi kadang mungkin kalau ada pertemuan dengan masyarakat bisa disampaikan di situ. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, istilahnya panu. Oh panu. Istilah panu tapi yang nggak gatal dan dia tidak sakit. Itu sebetulnya ciri khasnya. Tidak sakitnya berarti kayak dicubit itu tidak terasa atau bagaimana? Ada pemeriksaannya sendiri nanti. Oh, dokter. Kalau tentang penyakit kusta itu kalau di Kota Kediri ini apakah masih ada di Kota Kediri ini? Mungkin Bapak Rani. Kalau Penderitanya? penderitanya sendiri sebenarnya penyakit kusta ini gampang pengobatannya. Jadi kalau dikatakan infeksius, jadi mulai dia tidak bisa menularkan, itu mulai dia pertama kali minum obat di depan petugas itu sebetulnya sudah tidak infeksius. Cuma memang untuk sembuh itu butuh 6 sampai 12 bulan. Jadi tergantung jenis penyakit kustanya sendiri. Terus kalau untuk permasalahan semua penyakit kusta, semua orang curiga kalau dia kena penyakit kusta atau enggak, kita ada yang namanya sama persis seperti COVID sebetulnya. Jadi kontak erat dari pasien itu kunci dasarnya. Kontak erat. Ya, jadi satu pasien 20 orang di sekitarnya itu setiap tahunnya harus kita periksa. Dites gitu Pak? Iya, jadi ada kita pakai kalau di kedokteran mungkin ada istilah triase. Jadi untuk kardinal sign-nya penyakit kusta sendiri kan jelas ada bercak, entah itu merah atau putih yang mati rasa. Jadi kalau semisal kemarin ada kasus memang beberapa itu dipikir karena penyakit gula, dia itu borok kesonyok, istilahnya orang Jawa sonyok, jadi rokok tidak terasa, kemudian rawat luka di puskesmas, tapi ternyata mengarahnya lebih ke penyakit kusta. Akhirnya kita periksa. Kalau di Kota Kediri sendiri ini ada nggak sekarang yang menderita penyakit kusta? Kalau untuk kan pengobatannya tadi seperti dijelaskan kan ada 6 bulan, ada 12 bulan. Kalau di tahun 2021 ini kita tidak menemukan kasus baru. Tahun 2021 kemarin ya,
Cuman ada sisa pengobatan dari pasien yang 2020 ya, ada 3. Jadi mereka selesai pengobatan di tahun 2021 ya. Kalau setelah pengobatan seperti itu, apakah akan diperiksa lagi, dilakukan tes lagi, atau bagaimana? Jelas. Jadi untuk mantan penderita atau penderita baru ataupun kontak erat penderita itu tetap kita evaluasi, karena mengingat inkubasinya untuk penyakit kusta sendiri panjang sampai 10 tahun. Jadi nggak mungkin kalau kita mau melepaskan kontak erat dan penderita maupun mantan penderita yang sudah istilahnya sudah komplit pengobatannya, sudah menetap pengobatannya, tetap kita periksa. Berarti itu untuk memeriksanya setiap setahun sekali atau 6 bulan atau bagaimana setelah pengobatannya selesai? Minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Terus kan di Kota Kediri sekarang ini nggak di Kota Kediri aja, kan sekarang masih ada stigma sesuai temanya tadi ya, sulit. Mari bersama hapuskan stigma dan diskriminasi kusta. Nah, di Kota Kediri sendiri ini bagaimanakah stigma dari masyarakat terhadap penderita kusta? Mungkin perlu dipahami dulu ya, arti stigma dan diskriminasi itu bedanya apa sih? Jadi kalau stigma itu masih dalam bentuk pola pikir. Jadi ya bisa bentuk pola pikir kalau yang bersangkutan itu berperilaku negatif ya kalau stigma. Kalau diskriminasi kita sudah pada tindakan. Jadi orang itu terkena kusta, jangan didekati, seperti itu ya. Ini perbedaannya stigma dan diskriminasi. Kalau di Kota Kediri seolah tidak ada. Kenapa? Karena kemarin saya sempat mengumpulkan pertemuan jadi para mantan penderita dan penderita kusta. Jadi mereka kan sudah pengobatan, jadi fine-fine saja mereka terjun di masyarakat. Berarti di masyarakat sendiri nggak memunculkan ya? Berarti masyarakatnya apakah sudah teredukasi tentang ngerti seperti apa sih kusta, jadi nggak perlu dikucilkan atau dijauhi atau bagaimana? Dari situ kan kita bisa menyimpulkan karena mereka juga nggak merasa minder, berhubungan dengan orang lain juga fine-fine aja. Berarti di masyarakat Kediri insya Allah tidak ada stigma ataupun diskriminasi. Jadi kita meskipun begitu nggak berhenti di situ aja, kita akan tiap tahun juga melaksanakan refresh dan pertemuan untuk tenaga kesehatan maupun kader kesehatan dan untuk mereka mantan penderita dan penderita. Tadi kan Bu Sulis katakan kalau sama Pak Roni tadi pengobatannya kan 6 sampai bisa 12 bulan. Itu seperti apa sih pengobatannya? Apa memang harus 6 bulan atau harus 8 bulan? Apa memang cuma 6 bulan sama 12 bulan atau bagaimana? Gimana Pak? Ini sebetulnya sudah masuk ranahnya medis. Memang pembagiannya tipe kusta itu kalau berdasarkan program itu ada 2, pausi basiler yang TB itu biasanya yang pengobatannya cukup 6 bulan. Gejalanya seperti apa Pak pausi basiler? Sama, hanya bedanya jenis bakterinya kan bakteri batang bukan sama kayak bakteri tuberkulosis, cuma pembedanya itu di jumlah bakterinya. Jadi kalau pausi basiler itu biasanya di bawah 5 bercak, jadi masih sedikit bakteri batangnya. Kalau untuk yang multiple basiler itu lebih dari 5 bercaknya, dan biasanya kalau kita periksakan hapusan jaringan itu lebih dari 5. Jadi pembedanya di situ dan pengobatannya lebih lama untuk yang kasus MB sampai 12 bulan. MB itu apa namanya? Multibasiler. Itu 12 bulan ya? Iya. Bu, silakan. Di kopinya boleh diminum sekalian. Nah.
Nggak apa-apa kok, ini kita kan sampai aja. Masih panas, masih panas. Nggak apa-apa, sudah dingin kok, sudah AC jadi dingin. Monggo, nggak apa-apa Bu Sulis. Nggak apa-apa, ini kita santai aja, jadi kita nggak perlu tegang-tegang amat di sini ya. Sangat tidak tegang, Bu. Iya, monggo, silakan, nggak apa-apa kok. Sambil kita ngobrol-ngobrol aja. Terus Bu Sulis gimana ya seandainya apa itu di Kota Kediri ini untuk prioritas programnya dari Dinas Kesehatan sendiri tentang untuk pencegahan biar nggak sampai terkena ataupun tertular kusta, seperti apa untuk prioritas program dari dinas ini? Itu kalau dari Pak diminum. kalau dari tenaga kesehatan kan sama kader kita refresh ya, refresh ilmu yang terupdate. Kalau untuk anak-anak sekolah, kan ini ada tiap tahun kan ada siswa masuk di sekolahan. Biasanya teman-teman di puskesmas yang punya wilayah itu terjun ke sekolahan screening ya, screening. Nah itu kita masukkan sekalian programnya masuk ke situ, jadi anak sekolah di screening. Nah di situ mereka ada keluhan penyakit kulit atau tidak. Jadi kalau ditemukan gejalanya segera kita tindak lanjuti. Berarti yang untuk melakukan refreshing ya, berarti refreshing kader itu ya kader semua yang ada di Kota Kediri ini. Baik kader mana kader Kediri Bojo semuanya. Ya, kesehatan. Kader kesehatan. Ya apa kok, kita santai sambil minum aja dulu. Masih panas, Bu. Enggak, sudah dingin Pak, enggak apa-apa. Sudah loh Bu, sudah dingin. Untuk apa? Karena tadi kan Bu Sulis menjelaskan bahwa itu untuk edukasinya ke masyarakat, kita kan melakukan refreshing ke kader-kader biar supaya kader-kadernya nanti kan jadi penambah pengetahuan kader, supaya kalau ditemukan baik di posyandu atau tetangga ataupun saudara yang memiliki keluhan seperti yang Bu Sulis dan Pak Lali sebutkan tadi, bisa segera mengusahakan ke petugas kesehatan yang ada. Nah, sekarang bagaimanakah dari dinas kesehatan sendiri untuk mengapa tuh intinya istilahnya itu membuat masyarakat itu berpikir positif dan menghapus daripada stigma yang ada saat ini. Mengedukasinya seperti apa? Ya kita lewat kader-kader tersebut kan setiap puskesmas kan ada ini ya, ada kegiatan. Jadi ini ya refreshing untuk kalau ada kader berkumpul gitu kan kita sampaikan. Nah, dari situ kita sampaikan ke kader-kader. Jadi kalau kader-kader ketemu dengan masyarakat langsung menyampaikan apa sih materi yang disampaikan dari puskesmas tadi. Dan dia akan menyampaikan kalau ada pertemuan di masyarakat misalkan PKK atau pertemuan RT-RT gitu ya pas arisan. Jadi pas ada banyak orang berkumpul di situ kesempatan untuk menyampaikan materi. Untuk sementara ini apakah kayak seperti COVID kan sekarang sudah ada vaksinasi. Apakah kusta nantinya juga ada vaksinasi untuk kusta? Kalau dilihat dari jenis bakterinya, bakteri batang itu sebetulnya jadi satu sama imunisasi pasifik. Jadi hampir sama. Cuma memang karena kusta ini penyakitnya langka yang jarang ditemukan, akhirnya untuk itu tadi seperti istilahnya neglected disease, jadi penyakitnya hampir terlupakan sehingga sebetulnya ada, tapi karena memang prosesnya terlalu lama, akhirnya kita tidak semuanya menghiraukan, tidak semuanya waspada terhadap penyakit itu.
Karena itu kita kan setiap tahunnya pasti ada pemeriksaan kontak eratnya pasien. Walaupun dia sudah selesai pengobatan, tapi tetap kita lakukan pemeriksaan. Kenapa? Jalannya penyakit ini jelas lama dan bisa jadi di antara kontak erat pasien tersebut akhirnya nanti timbul. Selain kita juga istilahnya aktif case detection-nya lewat screening di sekolah juga. Iya. Sobat Kediri yang saat ini sedang bersama kita, boleh kok bertanya melalui chat yang ada di Instagram dinkes_kota Kediri. Silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa, kita ngomong di sini kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Sambil dulu, Pak, monggo minum dulu. Yang udah saya juga nggak apa-apa, jadi diminum aja. Seperti itu. Nah, Sobat Kediri, sambil kita menunggu pertanyaan dari Sobat Kediri, ini ada pertanyaan saya bacakan deh, Pak Roni sama Bu Sulis. Ini ada pertanyaan dari Salva Jia, yaitu pertanyaannya adalah untuk informasi kalau untuk rumah sakit rujukan di Kediri di mana ya? Ini maksudnya rumah sakit rujukan untuk kusta apa rumah sakit rujukan untuk semuanya? Kusta. Ya, untuk rumah sakit rujukan kusta di mana? Siapa yang jawab? Pak Rani apa Bu Sulis? Pak Rani monggo. Kalau untuk rumah sakit rujukan di Jawa Timur itu ada 2 rumah sakit pusat kusta. Ya. Jadi di rumah sakit satunya di Kota Kediri, rumah sakit kusta Kediri. Di daerah itu? Ya betul, harus ada masuk di poli kulitnya. Jadi poli kulit yang khusus untuk spesialis kusta ada sendiri. Kemudian kalau dibagi 2, yang satunya itu di rumah sakit Sumber Gelagat yang Mana ada itu? di Mojokerto. Jadi Ya. Jawa Timur hanya ada 2 ini ya? Ya, Kusta betul. rujukan. Seperti itu mungkin jawaban dari Bapak narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan kami persilakan sambil kita ngobrol-ngobrol santai, dan boleh itu diminum kopinya itu tadi fresh dibuatkan sama kru podcast si Dinkes. Itu rasanya enak karena yang membuatkannya itu juga kami. Kenapa terlalu panas? Enggak panas, sudah hangat itu kena AC lagi jadinya hangat. Enggak apa-apa kok. Panas lidah saya nanti. Enggak panas toh? Sudah. Ya. Nah, Sobat Kediri, mungkin ada pertanyaan lagi, mumpung kita bertemu dengan narasumber yang hebat. Karena memang penyakit kusta itu di masyarakat masih banyak stigma-stigma yang timbul karena dianggap itu kadang penyakit kutukan, kadang dijauhkan, dikucilkan, padahal sebenarnya itu suatu penyakit menular yang bisa disembuhkan dengan melalui pengobatan ya. Cuma memang pengobatannya cukup lama, antara 6 sampai 12 bulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan penyakit kusta itu bisa disembuhkan, dan jika sudah sembuh tidak bisa menular lagi ya. Apa Ya, bisa menular? seperti yang saya katakan tadi, jadi sebetulnya intinya edukasi ke masyarakat itu cukup dengan kusta itu hanya sekali minum di depan petugas itu pasiennya sudah tidak infeksius lagi, sudah tidak bisa menularkan ke orang lain. Oh, seperti itu. Walaupun untuk proses penyembuhannya, untuk menghilangkan jumlah bakteriumnya itu butuh waktu 6 sampai 12 bulan. Berarti kalau sudah minum pertama kali berarti harus di depan petugas. Jelas, jadi setiap bulan itu kan satu istilahnya satu strip obat itu yang paling atas itu diminum di depan petugas. Nah, yang selanjutnya diminum setiap hari, untuk bulan berikutnya diulang seperti waktu minum pertama. Ya, kita Sobat Kediri, kita akan menjawab dulu. Ini ada pertanyaan masuk Bapak Ibu dari saudari
ini pertanyaannya, apakah tanda-tanda yang putih-putih di kulit itu termasuk kusta? Seperti itu. Banyak penyakit yang tanda putih-putih sebetulnya. Putih-putih. Yang jadi ciri khas kusta itu mati rasa. Jadi Mycobacterium leprae ini suka makan protein yang berada di serabut saraf. Karena itu awal kita bisa lihatnya itu adanya ciri mati rasa. Biasanya kalau kulit yang normal itu ada keringat, lembab, tapi kalau penyakit kusta bercak putih atau merahnya itu lebih kering. Jadi di situ pun juga kadang tidak ditemui bulu. Jadi memang awalnya itu pinggir saraf protein yang ada di tepi sarafnya yang dimakan. Tapi karena yang lain sudah habis, biasanya baru dia absorpsi jaringan. Iya. Jadi awalnya memang dari tepi dulu, baru nanti kalau sudah habis baru masuk, sehingga terjadi protol seperti itu. Ya betul. Kalau protol itu berarti kemungkinan sudah inkubasi lebih dari 10 tahun. Oh gitu. Jadi kalau kurang dari 10 tahun udah sampai seperti apa itu protol sendiri. Nah, sampai kemarin kita juga pernah istilahnya POD, pemeriksaan untuk pencegahan kelumpuhan organ. Itu ada kok yang masih normal dan lambat tahun selama dia rutin minum obatnya, sarafnya kembali berfungsi seperti semula. Seperti itu ya. Ya, makanya sobat berdiri, ternyata penyakit kusta itu tidak semudah seperti flu dalam penularannya. Betul. Tidak seperti flu dalam menularkan. Jadi memang butuh waktu yang agak lama, butuh waktu inkubasi yang mungkin sampai 10 tahun seperti itu. Iya, tetapi tidak boleh diremehkan sobat berdiri, karena mengapa? Karena penyakit kusta itu masih tetap ada di dunia ini. Seperti itu. Makanya untuk penderita penyakit kusta sendiri itu tidak usah sampai kita kucilkan atau kita jauhi. Itu bukan penyakit kutukan, karena memang bisa disembuhkan dengan pengobatan medis. Seperti itu diskusinya. Ya, dan harus diingat lagi, pasien kusta itu kalau sudah minum obat, sekali dia minum obat itu sudah tidak bisa menularkan ke orang lain. Oh iya, ini sobat ini jadi lebih gampang memutuskan rantai penularan sebetulnya ketimbang COVID. Oh iya, kalau COVID itu masih merembet-merembet. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari saudara Jamil. Ini pertanyaan, berarti penyakit kusta itu bisa disembuhkan ya? Tentu bisa sekali ya. Asalkan secepat mungkin periksa, dan kalau periksanya cepat, tenaga kesehatan juga akan menerapi dan mendiagnosa dan menerapi sesuai yang dikeluhkan. Itu intinya. Pokoknya sedini mungkin ya, sedini mungkin. Kayak ada tanda gejala seperti Ya, itu. jadi sedini mungkin cepat periksa, secepat mungkin diterapi dan tidak ada kecacatan yang terjadi. Nah, jadi bisa segera ditemukan secara dini dan segera diobati, tidak akan terjadi kecacatan seperti protol tadi. Ya. Mungkin kewaspadaannya yang perlu kita ketahui, misalnya kalau anu itu kan bercak putih tapi ada rasa getar. Tapi kalau untuk kusta itu bercaknya itu mati rasa. Jadi kalaupun kita mau pakai jarum, istilahnya mau tebus, itu untuk orang kusta itu tidak sama satu. Pas waktunya Iya. pas bercaknya Pas itu. di bercaknya itu. Kalau di luar bercak nanti ya mesti sakit. Yo sakit, betul. Mau dibaca pun yo pasti sakit bu. Berarti kalau bercaknya disilat juga nggak akan. Ya bakal ada. Tapi Iya. darahnya. Ya betul. Ya, Jadi, seperti karena itu kan untuk orang pasien kusta itu supaya
kita itu mencegah mereka untuk cacat. Oh, seperti itu. Jadi karena dia itu melukai dirinya sendiri itu nggak terasa. Kalaupun ada biji besi yang masuk di mata, itu pun juga kalau orang kusta nggak terasa. Berarti kusta bisa kena di mata juga? Nah, yang itu tadi kalau sudah inkubasinya lebih dari 5 tahun atau 6 tahun bahkan 10 tahun bisa jadi mati rasa di beberapa tempat. Oh, seperti Bukan itu. hanya di saraf kecil. Jadi bisa sampai ke mata atau organ-organ di Betul, dalam. Kalau betul. organ di dalam tubuh, organ dalamnya apa bisa juga terkena? Kalau organ dalam itu waktu lebih lama. Yang jelas kelihatan kalau misalnya 10 tahun lebih inkubasinya pasti nanti ada absorpsi jaringan. Jadi sobat Kediri, untuk supaya tidak terjadi sampai kecocokan organ, makanya kalau memiliki gejala seperti ada bercak baik putih, merah, dan itu mati rasa segera diperiksakan sehingga kecacatan tidak akan sampai terjadi karena sudah terobati seperti itu. Nah, kusta itu memang penyakit menular, tapi kan tetap bisa disembuhkan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi tidak perlu untuk sobat Kediri tidak perlu takut tentang penyakit kusta karena tadi disampaikan bahwa dengan sekali minum obat pertama kali itu sudah tidak akan menular ke orang lain. Nah, sobat Kediri, terima kasih atas kebersamaannya di dalam live streaming podcast perdana kita di Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Nah, tetap follow IG dan juga ikuti Facebook dan juga subscribe YouTube dari Dinkes Kota Kediri. Nah, sobat Kediri, jadi ingat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salam gemas, sehat, bukan produktif, ceria. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.